Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada saat ini mencapai skor 3 dari skala 1 sampai 5 untuk penilaian Internal Audit Capability Model dari Institut Internal Auditor yang asesmennya dilakukan oleh rekan-rekan dari BPKP. Kepala BPKP-nya juga ada bersama kita. Jadi saat ini memang satu-satunya yang dapat skor 3 dari skala 1. Namanya Initial Infrastructure Integrated Managed Optimizing. Level 4 menurut informasi untuk audit sektor publik di dunia ini belum ada yang mencapai. Kemudian juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama BPKP saat ini sangat diharapkan menjadi motor penggerak Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Ini suatu asosiasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang berbendera negara, ada PP-nya nomor 60 tahun 2008. Di situ diterapkan membentuk suatu asosiasi. Dan ini sudah dibentuk tahun 2012. Pengurusnya ditetapkan, dikukuhkan oleh Wakil Presiden. Dan kebetulan 5 menteri atau pimpinan lembaga menjadi pembinanya. Salah satunya adalah Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Wakil Menteri Keuangan kita yang juga Kepala BPKP. Jadi 2 orang dari pembina di antara 5 itu saat ini ada bersama kita. Jadi ini diharapkan bisa mengembangkan pengawasan intern di seluruh pemerintah pusat dan daerah. Dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal juga menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh unit eselon 1. Prinsip kemitraan strategis selalu dijunjung tinggi dan kita harapkan Itjen dapat membantu mencari solusi permasalahan dan policy recommendation yang konstruktif. Karena policy recommendation itu biasanya kita bicarakan dengan eselon 1 butuhnya apa. Nanti kita coba kadang-kadang antara eselon 1 perlu koordinasi dengan eselon 1 lainnya. Kalau difasilitasi Itjen selain Sekjen itu mungkin jadi lebih mudah untuk membuat peraturan. Ada beberapa poin yang akan dilakukan, antara yang merumuskan pokok-pokok pikiran hasil evaluasi atas kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan, menyempurnakan Renstra 2015 dan 2019, menyempurnakan tema pengawasan unggulan, juga rancangan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal 2015. Pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi atas 2 hal terkait penyelenggaraan pembukaan raker pada pagi hari ini. Pertama, pelaksanaan raker pembukaannya yang dilakukan di gedung Kementerian Keuangan sendiri ini patut diberikan pujian, apresiasi, karena sesuai dengan semangat penghematan atau anti pemborosan yang dicanangkan oleh baik Presiden maupun Wakil Presiden kita yang baru. Kemudian kedua, apresiasi tadi untuk adik-adik kita yang baru saya lepas dari stan Rabu minggu lalu dan ternyata sudah bisa memberikan yang terbaik bagi institusinya maupun Kementerian Keuangan secara umum. Tentunya ini adalah kebanggaan buat kita semua karena kita dalam konteks pemerintahan baru sudah bisa memberikan contoh yang baik dan juga sudah memberikan semangat yang tinggi kepada adik-adik kita yang baru bergabung di Kementerian Keuangan. Pertama-tama tentunya saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada acara pembukaan Rakerpim Itjen untuk akhir tahun 2014, dan terutama karena raker ini juga bersamaan waktunya dengan dimulainya pemerintah baru yang mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi. Dan kalau kita bicara ekspektasi yang sangat tinggi, praktis dimulainya dari upaya untuk melakukan pembangunan yang lebih besar dan lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Tapi kita semua tahu bahwa upaya ini tidak akan berhasil kalau kita tidak mempunyai sumber untuk membiayai kegiatan atau program tersebut.
Nah, pertanyaannya dari mana sumbernya? Sumbernya tentunya sebagian besar berasal dari usaha teman-teman kita di area perpajakan. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kemampuan kita di sisi lainnya, di sisi belanja, untuk bisa melakukan belanja yang makin efisien. Jadi tingginya ekspektasi tersebut sebenarnya berkorelasi positif dengan tingginya harapan bahwa birokrasi atau aparat pemerintah itu bisa melakukan segala sesuatunya secara efisien. Dan tentunya di sini peran Inspektur Jenderal, ya, Inspektorat itu akan sangat penting. Karena di bidang itulah Inspektorat bisa menyampaikan atau memberikan advice kepada unit lainnya di Kementerian Keuangan untuk terus melakukan penghematan dan tidak sekali-kali melakukan pemborosan. Jadi peran Itjen ini tidak semata-mata sebagai internal auditor, ya, memberikan penilaian, memberikan masukan setelah kejadian yang berlangsung atau di ujung dari kejadian itu. Tapi yang lebih penting, kalau memakai istilah dokter, kita tidak hanya kuratif, tapi juga harus bisa preventif. Saya berharap apa yang tadi baru disampaikan bisa Bapak Ibu hayati demi tercapainya tujuan yang kita cinta bersama. Akhir kata, saya berharap agar Raker tim ini dapat bermanfaat bagi peningkatan tata kelola Inspektorat Jenderal sebagai strategic business partner seluruh eselon 1 Kementerian Keuangan, pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan, dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai langkah kita untuk melakukan perbaikan demi negara dan bangsa kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja pimpinan Inspektorat Jenderal akhir tahun 2014 secara resmi saya buka. Sekian, terima kasih. Kami mohon agar Menteri Keuangan, Wakil Menteri